Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yana Gumilar. Video kali ini saya akan menjelaskan garis besarnya tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Ma'rifatul Insan atau mengenal manusia. Yang pertama ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang pertama ada asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan ruh. Yang kedua ada unsur manusia. Unsur manusia terdiri dari kolbu atau hati, akal dan jasad. Terus yang ketiga ada amanah manusia. Amanah manusia yang pertama ada al-amanah al-ibadah. Yang kedua ada amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Yang keempat ada balasan. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan baik kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara bagi balasan orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk dengan 4 keadaan. Yang pertama ada alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua ada lemah. Yang ketiga ada bodoh. Dan keempat fakir. Kemudian manusia juga dimuliakan, diantaranya dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan dan ditunjukkannya alam kepadanya. Yang ketiga itu ada dibebani, diantaranya dengan beribadah dan khilafah. Yang keempat ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukharrarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Yang kelima ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang ia akan lakukan yang berakibat surga atau neraka. Hal selanjutnya ada takatul insan atau potensi manusia. Yang pertama, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia yang pertama adalah pendengaran. Potensi yang kedua ada penglihatan. Dan yang terakhir adalah potensi hati. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Di saat memikul asmauliyah itu ada dua pilihan yang dihadapi manusia. Apakah menindaklanjutinya dengan al-manah atau sikap yang amanah, atau dengan al-hiyanat atau sikap yang hianat. Selanjutnya ada nafsul insan atau jiwa manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada nafsul mutmainnah, adalah kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah atau jiwa yang tenang. Yang kedua ada nafsul lawamah. Jiwa ini suka menyesali dirinya karena sikap dan tingkah lakunya pada masa lalu, menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tidak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Yang ketiga itu ada nafsul amaratu bisu'i, jiwa yang memberitakan kepada kejelekan. Hal selanjutnya adalah sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberikan 2 jalan. Yang pertama ada jalan yang benar atau takwa atau membersihkan jiwa. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dikelompokkan ke dalam orang-orang yang menyucikan jiwa. Di antaranya ada yang berbanyak bersyukur atau syakur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya dan akan memperoleh keberuntungan. Yang kedua adalah jalan yang fujur atau mengotori jiwa. Dan berikut ini adalah sifat-sifat yang dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mengotori jiwa. Di antaranya ada yang
tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik atau kikir, tak kufur atau mengingkari, pendebat, pembantah, jolim, dan jahil. Dan yang terakhir ada hakikat ibadah atau hakikat ibadah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi batin maupun yang nampak lahir. Adapun tujuan ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengonsentrasikannya niat kepadanya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan ini, seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.